Halo Halo teman-teman, teman-teman, balik lagi bareng aku Sofia. dan aku Jingga. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat ya. Dan jangan lupa siapin teh atau kopi biar mata kalian melek terus, biar bisa pantengin konten kita podcast ini sampai akhir podcast. Bener banget, karena kalau kalian ngantuk, kalian bakal ketinggalan tips-tips kece dari kita hari ini. Betul banget. Saya ucapin selamat datang di Market Talks bareng KSMP 2025 dengan topik strategi promosi efektif di era digital. Nah, kalau ngomongin promosi di zaman sekarang kan udah pada megang media sosial ya. Cuma masalahnya promosi yang efektif itu nggak cuma posting tiap hari, tapi kita perlu buat tips-tips dan cara biar apa yang kita posting itu diminati sama orang terus beli. Ya kalau cuma posting tapi nggak ada yang notice tuh kayak pengalaman pribadi Sofia. Bener banget. Oke, sebelumnya kita mulai. Saya ucapin terima kasih kepada pihak-pihak yang telah kontribusi ke podcast kita, yaitu Craft 1078 FM yang udah support penuh, dan jangan lupa untuk follow IG-nya yaitu @craft1078FM biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Nah, sekarang di studio kita udah ada narasumber yang kece, yang udah ngulik di dunia promosi digital. Nah, langsung aja. Oke, Boleh kenalan? oke. Perkenalkan nama saya Fajar Haji. Saya dari mahasiswa UPN juga, jurusan Teknik Industri angkatan 23 dan saya di sini sebagai narasumber dan sebagai salah satu owner dari brand saya sendiri yaitu First Brand Familia. Oke, Kak Aji. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan udah banyak ini kan pilihan media sosialnya udah banyak banget. Nah, menurut Kak Aji sendiri itu apa sih yang dimaksud dengan strategi promosi yang efektif? Oke, kalau disclaimer dulu ini menurut pemahaman saya sendiri ya Kak ya. Oke. Kalau menurut saya strategi promosi digital yang efektif itu adalah strategi promosi yang bisa mencapai output dari promosi itu sendiri. Seperti entah ingin mengembangkan brand awareness atau ingin mendapatkan pembeli, atau bisa juga kalau misalnya kita promosi itu hanya ingin sekedar mengenalkan brand kita kepada orang-orang gitu loh. Kan kadang ketika kita promosi itu nggak melulu kita jualan, nggak melulu kita itu mau mendapatkan sesuatu, tapi kan bisa mendapatkan sesuatu itu kayak nilainya itu banyak gitu loh. Salah satunya bisa mungkin lebih dikenal, mungkin untuk sekedar branding, dan menurut saya strategi yang efektif kurang lebih seperti itu sih Kak. Berarti nggak asal posting aja Nggak ya. asal Boleh nggak sih posting. share tips-tipsnya biar Oke, strategi promosi itu diminati banyak orang? oke. Kalau untuk tips strategi pemasaran digital yang efektif ya, salah satunya mungkin kita sebagai owner brand, khususnya mungkin kalau saya sendiri kan clothing ya, itu tuh kita harus bisa ngelihat algoritma dari media sosial yang kita pakai sih. Yang pertama mungkin kalau saya kan biasanya kan Instagram, Facebook sama TikTok itu ya biasanya ya. Itu tuh gimana sih kalau kita itu ngebangun brand kita, gimana kita itu bikin sebuah medsos nih atau akun promosi nih. Itu tuh selain kita itu melakukan promosi itu juga ngasih apa ya, ngasih isi konten yang emang itu secara tidak langsung itu juga buat pengantar promosi gitu loh, entah konten pendukung ngenalin brand kita apa, lalu habis itu gimana respon audiens, sama paling yang terakhir tuh ini entah percaya atau nggak percaya ya, kalau algoritma media sosial itu ada jam-jamnya gitu. Kadang kan juga jam berapa ratingnya gimana, atau jam segini kondisi media sosialnya gimana, itu balik lagi gimana kita analisis akun kita sendiri sih, kalau saya kurang lebih gitu sih. Oke Kak, kalau ngomongin platform ya Kak, berarti nggak semua bisnis itu harus diupload di sosial media atau gimana Kak? Semua bisnis ya, kalau menurut saya enggak. Kalau misalnya bisnisnya itu konteksnya negatif, tapi kalau selagi kita itu berbisnis atau apa yang kita sampaikan itu positif, kayak misalnya aku ngejual clothing, atau mungkin teman-teman yang lain bisnisnya entah UMKM kecil kayak ngejual makanan minuman gitu, selagi konteksnya positif dan bisa diterima oleh masyarakat sih oke-oke aja sih menurutku. Maksudnya bisa lah kalau digunakan buat salah satunya pakai promosi digital tadi. Kan media sosial kan juga digunakan buat ngangkat UMKM juga kan, Ya. entah yang masih merintis atau yang baru mulai. Kayak aku kan udah mulai tapi masih di situ-situ aja kan, otomatis masih apa ya, masih stagnan gitulah. Tapi nah, dengan ada promosi digital dan adanya platform media sosial tadi ya, digunakan untuk konten yang positif untuk angkat brandku, kalau lebih gitu sih.
Boleh dong cerita pengalaman promosi digital yang pernah dijalani tapi hasilnya nih memuaskan. Memuaskan ya. Ya. Pernah pertama itu ketika aku awal dulu bikin brand. Sebenarnya brandku sendiri itu nggak niat jadi brand clothing kak. Cuma kami pada saat itu tuh ya main aja. Kan ini Forestman itu kan berempat. Aku sama temen-temenku yang lain itu tuh main aja. Terus salah satu temenku tuh nyeletuk untuk gimana kalau ini dibikin brand. Karena namanya kan keren kan. Ya udah dibikin brand. Akhirnya strategi yang kami lakukan pertama itu menggunakan media sosial juga, menggunakan platform digital itu pakai ini saling bantu dari teman ke teman sih kak. Entah kita ya awalnya kita hard sell, emang hard sell tuh nawarin secara apa ya personal gitu loh, kayak di entah kalau dari WA atau dari media sosial ke PC lah atau ke Japri lah, entah mereka akan beli atau enggak, setidaknya kalau misalnya mereka enggak beli, kalau dari apa yang aku bilang ke mereka tuh ya dibantu promosiin di media sosial mereka. Nah dari itu puji Tuhannya alhamdulillahnya banyak yang beli dan ada lah kalau misalnya sesuai target lah, intinya lah kurang lebih sih. Kalau pengalaman yang berhasil sih kurang lebih kayak gitu sih kalau aku. Nah, kalau tadi itu pengalaman yang memuaskan ya, Kak. Pasti ada dong yang dimana Kakak merasa kurang puas dengan hasil yang Kakak capai. Bisa di sharing ya, Kak, biar kita juga bisa belajar dari kesalahan gitu. Oke, ada banget. Pokoknya pada saat itu ceritanya adalah kan brandku ini udah ngeluarin sekitar 4 mau jalan 5 batch. Ketika batch pertama itu sesuai target ya, dan batch selanjutnya yang kedua ketiga ini mungkin aku udah nggak se-hard sell di awal, kayak menggunakan bener-bener ads yang ada di media sosial lah, kayak Facebook ads, Instagram ads, TikTok ads, Shopee ads, semuanya pokoknya yang ada adsnya aku coba. Dan itu cukup boncos teman-teman. Maksudnya boncos tuh ya nggak sesuai, pertama nggak sesuai target, dan kedua audiens tuh cuma mampir doang tapi nggak ada yang, karena target itu pada saat itu emang memenuhi target produksi ya, itu tuh nggak ada target maksudnya nggak mencukupi target produksinya. Makanya ya itu cukup buang banyak modal, banyak energi, banyak waktu juga untuk analisis apa algoritma juga kan, ngeliatin medsos juga. Makanya ya salah satu pengalaman paling boncos di situ sih kalau aku. Terus Kalau lebih. solusinya apa itu setelah? Nah karena aku udah ngelakuin itu dan aku udah tahu kalau itu tuh boncos, mungkin strateginya ini sudah mulai aku terapin mulai dari sekarang ini sih, pelan-pelan. Itu tuh kita lebih kepada memberikan apa ya, mungkin kayak questionnaire gitu loh, kayak apa ya, analisis pasar. Kalau cara aku itu ini belum aku lakuin tapi udah akan aku lakuin, udah aku planning. Itu tuh nanti kita kayak ya kita bikin satu postingan di mana postingan tersebut itu ditujukan buat pasar kita, di mana postingan itu nanti kita dikasih mungkin ya ini agak agak hard sih, maksudnya agak keras semua, maksudnya ya demi brand juga kan. Itu ya ngasih kayak link questionnaire gitu di sebuah postingan, nanti diminta sama audiens atau pembeli atau target pasarnya untuk ngisi sih, kurang lebih nanti mintanya gimana, kurang lebihnya nanti brandnya harus gimana. Karena dengan itu pun aku meyakini bahwa akan menjadi sebuah tren yang positif kalau misalnya apa yang dikasih tahu oleh target pasar itu bisa diterima sama brand owner dan direalisasikan gitu loh. Nah kurang lebih sih kalau aku seperti itu sih, supaya apa, supaya kedepannya juga kalau mau ads lagi itu nggak boncos saja kan, udah sesuai dengan apa yang mereka minta gitu loh. Kurang lebih kayak gitu loh kalau aku. Oke teman-teman, dari ceritanya Kak Aji tadi, kita bisa simpulkan ya, bahwa promosi yang efektif itu kuncinya yaitu audiens yang tepat, eh, platform yang tepat, serta pesan yang tepat. Dan juga konten harus dibawa nilai, tidak cuma jualan gitu ya Kak. Betul. Terus yang terakhir itu, data itu senjata, gunakan untuk evaluasi dan juga perbaikan. Betul sekali. Dan jangan menyerah sih intinya ya. Karena dunia digital itu dinamis, yang penting konsisten dan mau belajar terus. Betul sekali. Nah, terakhir nih Kak, Ya. pesan dan kesan buat teman-teman penonton yang mau mulai bisnisnya tapi bingung nih harus gimana. Oke, kalau buat teman-teman di sini ya, kalau ada yang mau ingin memulai konten digital atau konten promosi digital, saranku sih jangan terlalu buru-buru teman-teman. Maksudnya adalah kenali dulu target audiensmu, kenali dulu target pasarmu. Selagi target pasarmu itu emang welcome sama apa yang kamu bikin sih, harusnya mereka juga memberikan feedback yang baik lah untuk brandmu. Yang penting jangan boncos di awal aja. Pokoknya jangan langsung all in, pelan-pelan dulu. Analisis dulu apa yang harus kamu lakuin, baru lakuin promosi digital selanjutnya di platform media sosial. Kurang lebih gitu sih kak. Oke, makasih ya. Makasih banyak Kak Sama-sama, Aji, karena Kak. ilmunya bermanfaat banget buat kita semua yang ingin bangun bisnis.
Oke teman-teman, dan jangan lupa follow Market Talks dan tunggu episode-episode seru berikutnya yang pasti nggak kalah seru. Sampai jumpa dan semangat untuk membangun bisnis.